Selamat siang, para hadirin. Bertemu kembali bersama saya, Sartini, yang akan menemani Anda dalam rangkaian acara Data Science Weekend tahun 2021 pada hari ini. Acara Data Science Weekend tahun 2021 didukung oleh beberapa sponsor, seperti Microsoft, Esri, Jabar Digital Service, IKRA, dan Data Academy. Acara ini pun tak luput dari partner komunitas kami, yakni AI for Impact, Female Geek, Jakarta Machine Learning, Our Ladies, dan Data Science Center Universitas Indonesia. Dan juga media partner kami, yakni Diptek dan Lokadata. Mari kita memasuki acara berikutnya. Sesi ini merupakan sesi ketiga untuk diskusi panel hari ini. Kita akan membahas terkait empowering data-driven marketing yang akan dipandu oleh pendiri komunitas Data Science Indonesia. Dan saya sampaikan kembali, untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan dalam sesi ini, dapat langsung mengakses link Slido yang kami berikan pada kolom chat. Kepada Bapak Fajar Zaman selaku moderator, dipersilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Zaman. Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi Empowering Data Driven Marketing bersama para pembicara Mas Nanda Evans, Anugrah Prahasta, dan Yogi Triharso. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Data Science Weekend 2021 dengan tema Rebalancing the Power. Acara ini diselenggarakan oleh Data Science Indonesia, komunitas data science terbesar di Indonesia. Di sini kita akan membuka diskusi dan perspektif baru mengenai dunia data saat ini dan yang akan datang, untuk membuka wawasan kepada data and tech talent mengenai tantangan yang akan dihadapi dan adaptasi yang harus dilakukan. Apalagi di masa sulit pandemi ini dan bagaimana kita bisa melakukan rebalancing di masa pemulihan dengan menggunakan kekuatan pemanfaatan data. Acara ini diselenggarakan atas dukungan dari beberapa pihak. Terima kasih kepada Microsoft, Esri, Jabar Digital Service, IKRA, dan Data Academy yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih juga kepada media partner Diptek dan Lokadata, community partner AI for Impact, Female Geek, Jakarta Machine Learning, Our Ladies, dan Data Science Center Universitas Indonesia, serta para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini, serta para panitia yang membantu acara ini juga. Jangan lupa untuk share acara ini ke Instagram kalian masing-masing dan jangan lupa follow ya Instagram DSW Data Science Weekends dan DSI Data Science Indo ya. Saya mau memperkenalkan dulu nih speaker kita nih di sesi ini. Yang pertama ada Bapak nih, jadi Bapak nih. Bapak Nanda Evans yang merupakan Chief Marketing Officer Tako Crypto. Kedua adalah Bapak Anugrah Prahasta yang merupakan Head of Research and Development Transmedia Sosial, dan satu lagi adalah Bapak Yogi Triharso yang merupakan Regional Director Telco Data Portfolio EDA. Halo, gimana kabarnya Bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Sehat. Kita tadi perkenalan Bapak-bapak, tapi ini monggo ya mau dipanggil apa juga biar enak. Abang, Mas. Halo Mas Nanda, Mas Anugrah, Mas Yogi. Ya. Halo. Oke. Kita mulai dengan perkenalan ya. Saya mungkin mau coba masing-masing kenalan nih. Apa role-nya yang dikerjakan, singkat aja, mungkin sekitar 3 menit masing-masing, then we can have a discussion further. Monggo dari Mas Nanda dulu deh, silakan Mas. Kenapa saya yang paling tua ya, selalu duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Evans. Saya CMO dari tokocrypto.com, crypto exchange di Indonesia. Pekerjaan saya sehari-hari itu nyuruh orang sebenarnya. Tapi kalau kita di dalam toko kripto itu memang it's a fully data driven business. Dan ya buat kita data itu adalah it's like gold ya, kayak emas sebenarnya, atau kayak diamond gitu loh, yang bisa bisa kita benar-benar gunakan untuk mendapatkan
bukan sekedar klien atau member ya atau user, tapi juga untuk mendapatkan revenue lebih banyak lagi. Dan saya juga udah berkecimpung di dunia digital dan marketing selama 25 tahun terakhir dalam karir. Monggo silakan. Yang dituakan nomor 2, Mas Anugrah. Oke, terima kasih. Selamat siang semua teman-teman, bapak-bapak, om-om, Mas Nanda, Mas Yogi, Mas Fajar, dan semua panitia DSI dan DSW. Saya Anu, panggilannya Anu, namanya Anugrah. Saya kerja di Transmedia Sosial, sebuah perusahaan di bawah naungan Transmedia dan di grup CT Corp. Mainly saya ini tugasnya adalah activating digital. Jadi kalau ada perusahaan di dalam CT Corp yang butuh activate digital, through digital, biasanya kita ngobrol panjang lah, diskusi gitu ya, tentang bagaimana kita mengolah apa yang bisa di perusahaan itu. Saya berlaku sebagai Head of Research and Development, masih belajar pastinya, belajar dari Mas Nanda dan Mas Yogi juga, tentang data ini. Mungkin saya juga bukan seorang data scientist seperti Mas Fajar, tapi saya lebih ke how to use the data, how to unlock this digital era ini untuk keuntungan perusahaan. Mungkin itu kali ya, lebih banyak role-nya seperti itu. Terima kasih. Silakan, Mas. Thank you. Mas Anugrah, silakan. Mas Yogi. Ya, terima kasih teman-teman IKRA, teman-teman Data Science Indonesia. Atas kesempatannya. Mungkin perkenalan dulu, ADA. Dari ADA ini adalah perusahaan regional, di mana kita juga mengcover beberapa negara di Asia Tenggara dan di Asia Selatan, serta Asia Timur gitu. Fungsi dan visinya dari perusahaan kita adalah lebih ke arah enabling data, kemudian juga ada beberapa step di mana kita juga melakukan processing data, kemudian memberikan saran maupun insights dari data-data yang kita proses barengan dengan klien ataupun data dari klien yang dimana kita bisa mengenable, mencari, mengeksplor possibilities, next best move, next best actions, insight yang bisa, kalau Om Nanda tadi bilang dijadiin duit lah gitu kira-kira. Nah, itu yang biasanya kita explore. Jadi hari-hari memang kita lebih banyak mencari benang merah, mencari benang putih, lebih banyak mencari apa yang bisa kita bantu untuk klien. Jadi memang tujuannya adalah kita bisa membantu klien, menggugah klien bahwa ada data yang mereka miliki yang bisa digunakan lebih, atau juga kita bisa memberikan saran untuk klien untuk menambahkan data tertentu kepada data yang sudah mereka punyai. Saat ini saya membantu beberapa negara di Asia, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Bangladesh, serta Sri Lanka. Kemudian juga ada juga mungkin nanti berikutnya kita akan coba masuk ke Nepal, Myanmar, Korea, kita sudah masuk. Tapi bukan Korea Utara ya, Mas Fajar, Korea Selatan, Mas. Kalau bisa masuk, wah, gue khawatir bisa masuk, nggak bisa keluar, Bos. Iya. Nah, sorry, joking. Mudah-mudahan nggak bisa. Jadi ya, basically itu yang kita bantu sih. Oke. So hopefully kita bisa interact lebih lanjut setelah ini. Jadi terima kasih atas. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Di sini pianis udah ada, vokalis sudah ada, bandnya udah ada ya. Nah, Dreng aja nih. Saya melodi aja melodi. Melodi aja nih. Oke, kita masuk ke show ya. Ini topiknya data marketing, ini berat nih, berat lucu nih ya. Jadi kita bahas tentang effective measurement. Sebelum ngomong effective measurement, mungkin kita bahas tentang measurement-nya dari orang marketing itu apa, gitu ya. Apa sih yang benar-benar orang marketing atau user dari marketing ini pedulikan, gitu, matriksnya. Gimana prakteknya? Kalau saya mungkin apa user benar-benar pakai data untuk naikin bisnis lewat marketing ya. Kalau saya punya pesimistik, ini kayaknya data cuman dipakai justifikasi measurement aja nih. Udah spending, budget, laporannya berapa kemarin? Dicari-cari gitu ya. Ini boleh ngobrol nih, Mas Anugrah. Ya, silakan. Siap. Oke, menarik sih memang kalau ketika kita bicara teman-teman marketing ya yang menjustifikasi data, memang pada banyak praktek di marketing di Indonesia terutama itu terjadi. Kalau menurut saya lebih melihat gini, knowledge
tentang penggunaan data, di how to use the data. Contoh misalnya kayak sosial media. Gitu. Datanya ada, tapi knowledge untuk tahu bahwa platform itu ngapain, bahwa data itu bisa di-use untuk apa, itu mungkin jadi satu parameter yang baru gitu, jadi satu hal yang baru. Ketika kita bicara pengguna sosial media sebagai lonely user gitu, itu akan berbeda ketika kita bicara dengan sebuah brand yang menggunakan sosial media sebagai activate marketing channel. Nah, parameter-parameter ini kan harus dipahami ya. Artinya kemudian muncul banyak agensi digital, itu salah satunya adalah untuk menjembatani pengetahuan teman-teman marketing ini untuk how to drive, how to use the data in a right way, in more measure way gitu. Contoh misalnya kalau kita bicara influencer di sosial media, influencer ini kan sebenarnya in one way of communication in social media mungkin works gitu. Tapi in programmatical ads, dalam satu marketing ads yang truly digital gitu ya, kemudian influencer ini kan tidak terukur sebenarnya. Contoh misalnya kita gunakan KOL gitu untuk ngomong sesuatu, lalu kita bilang awareness-nya tinggi. Ya, so what? Kita bicara kalau di digital marketing kita punya journey gitu kan. Lalu kita bicara effective of journey gitu. Nah, ini yang kemudian teman-teman marketing kadang-kadang mungkin ya karena mereka waktunya juga tight gitu, target dan segala macamnya juga tinggi. Jadi akhirnya justifikasi hal-hal yang buat mereka lebih mudah nih dimengerti gitu. Ya, itu satu knowledge. Yang kedua adalah company governance-nya, data governance dari company tersebut gitu. Bagaimana kemudian kalau sebuah perusahaan memang top level to down-nya belum melek gitu ya tentang digital ini gitu. Akhirnya jadi parameter-parameter ini bukan jadi satu kepercayaan tapi jadi apa ya? Ya intinya kalau angka lu bagus ya udahlah gitu. Tapi kalau angka lu nggak bagus ya gua kejar deh gitu. Nah, ini kan ada proses learning yang dilupakan, ada proses learning yang kemudian tidak dilewati gitu. Sehingga proses pemahaman digitalnya, how to use marketingnya ini agak step back jadinya gitu. Kalau saya sering bilangnya ini seperti conventional marketing doing in digital ecosystem. Itu jadinya. Dan jadinya conventional marketing digital ya report aja ya. Ya, betul. Kemarin report gimana? Itu kan not necessary ketika ada report jadinya data driven, right? Ya, karena kan kita bicara data driven bukan hanya masalah report kan, sebenarnya masalah kemudian bagaimana mengembangkan strategi apa gitu kan, insight apa. Jadi mungkin add-on value-nya, add-on revenue-nya tidak semata-mata angka sales gitu ya, tapi mungkin ada informasi lain yang kemudian jadi satu, oke, ini bisa kita gunakan untuk add-on revenue yang lain gitu. Yep. Ini tadi bahas KOL ya. Sekarang kan orang mencari terus ya, channel mana sih yang paling perform sekarang? Apalagi kalau kita ngomong masa sekarang itu sampai nanti Ramadan ya, Lebaran adalah panen raya ya. Panen rayanya orang agency, panen rayanya orang marketing ya. Karena this is the time, the best moment to spend ya. Nah ini tadi ngomong agency, ini kita ngomong sama mbahnya agency ya. Nah, mbahnya agency nih, godfather agency, Mas Nanda nih. Udah sering banget ngobrol sama user, baik itu internal atau eksternal ya. Biar pakai data nggak cuma untuk report, tapi bukan cuma untuk report, tapi buat decision. Itu gimana yakinin ya? Untuk biar mereka bisa learning, jadi nggak cuma instantly, oke, gue maunya leads, gue maunya ngelihatnya influencer bisa bawa gue transaction, tapi perlu ada eksperimen mungkin, ngeyakinin mereka untuk eksperimen learning ini gimana ya, Mas Andre? Cara sebenarnya gini, kalau misalnya soal data ya, itu benar-benar harus, kalau menurut gue harus top down gitu loh. Jadi harus dari si levelnya yang meyakini bahwa data ini bisa menjadi duit gitu loh, bisa improve their marketing spend, bisa mengurangi juga create efficiency dalam marketing spend-nya mereka, dan juga bisa mengenerate revenue dan mengincrease traffic dan mengincrease user gitu. Mereka harus dari atas nih untuk ke bawah, karena juga dari atas itu pasti kan harus turun dengan sebuah governance. Dan mungkin ya kayak contoh di toko kripto ya, kita itu udah ada
data governance yang sudah tercertified dengan ISO 2071 ya, Mas Anugrah ya. Betul. Ya. Nah, kita itu udah di situ, dan dari awal boleh dibilang the business was driven by data gitu loh. Jadi kita tahu misalnya kayak dari sisi apa namanya dari sisi user gitu, orang datang dia registrasi, dari registrasi mereka mestinya KYC, tapi mereka nggak KYC, jadi kita tahu bahwa kita harus ngirim mereka something over reminder supaya mereka KYC. Kalau udah KYC belum tentu mereka trading, berarti kita mesti create content supaya mereka ngerti bahwa dan mereka confident ya bahwa it's okay to trade. Jadi mereka percaya diri untuk trading gitu. Nah di situ nah itu semuanya berdasarkan data yang kita collect, dan dari situ kalau misalnya orang trading berarti kan volume tradingnya kita naik, berarti kita juga dapat uang dari orang trading, karena kita how we make our money itu dari komisi dari orang trade. Memang kecil komisinya, tapi makanya volumenya harus besar. Jadi di situ kita menggunakan data untuk supaya kita bisa either ngelepasin konten yang relevan buat mereka, atau kita benar-benar mengolah data itu untuk supaya di touch point tertentu kita bisa engage ke mereka agar mereka balik lagi ke kita dan engage dengan platformnya kita. Nah, kalau ngomong soal merubah cara orang berpikir gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kalau menurut kita adalah memang kita memberikan sebuah ownership kepada si level gitu loh, ya kan? Kita harus create change behavior buat dia agar supaya mereka paham bahwa data ini nih benar-benar important, dan kita sekedar kayak kita bikin mereka itu kesannya kayak mereka itu dari idenya mereka gitu ya. Nah, jadi nah itu yang bisa merubah mindset. Soalnya kalau anak-anak muda dari bawah dia datang, ya kan, banyak perusahaan kan IT sama marketing ini nggak nyambung, ya kan, sama sekali nggak nyambung. Ya IT yang megang data, marketing yang konsum datanya, yang menggunakan datanya. Sementara there is no communication between the two gitu loh, ya kan. Nah ini harus ada flow proses dari sisi kerja, bahwa data itu semuanya masuk ke dalam centralized place dari semua tempat, diolah bareng-bareng, dan kalau misalnya soal produk itu dinaikin ke arah product improvement atau product development. Jadi kita tahu dari customer, dari social media, dari website, dari mobile, dari retail, apapun itu kita tahu. CS ya, customer support, kita tahu datanya, dan di situ bisa diolah di satu tempat, dan itu dimajuin ke product development atau product improvement. Nah, kalau dari sisi marketing bisa dimajuin semuanya di collect juga, dan bisa dimajuin ke tim konten atau ke tim PR untuk insights itu menjadi action. Karena kalau misalnya kita punya data, kita nggak olah, kita nggak analyze, kita nggak ada insights-nya, dan it doesn't become actionable insights, ya percuma aja. Data itu kayak kita punya emas di dalam berangkas yang kita nggak pernah gunakan sama sekali gitu loh, ya kan? Kita nggak pernah jual beli atau apapun, ya sayang, mubazir gitu loh. Ya. Karena data kalau zaman dulu kan cost ya, kita mesti beli memori, kita mesti beli storage, kalau nampung, tapi kalau nggak jadi aset akhirnya jadi minus ya kan. Nah, terus soal meyakinkan dari sisi orang data ke marketing, kemarin juga sempat bahas satu yang menarik nih, triknya deh. Tim data sama marketing itu kan jadinya di bawah Mas Nanda ya, kalau kemarin nggak sadar ya. Itu cara biar mereka bisa blend in kan ya. Betul. Bisa. Jadi tim data, tim marketing itu all under kalau tim datanya bukan under teknologi, bukan under tech. Jadi di bawah marketing. Ya kan, dan kita punya structure di mana data and performance itu di bawah marketing. Ya kan? Not separate, ya kan. Nah, itu hackingnya lah ya, karena biar kita kalau mau bikin data driven marketing tapi unfortunately orang teknologi yang megang datanya ya bakalan sulit gitu loh, karena kan harus extraction dari satu tempat terus diolah lagi dan segala macam gitu.
Itu organization hack ya. Organization hack, betul. Kita nggak dalam satu metrik yang sama dan mungkin jarang nongkrong gitu ya. Kayak nggak nyambung ya udah KPI kita yang penting datanya supply cepat sesuai dengan waktu. Tapi kan harusnya kan impactful apa enggak? Marketing kan harusnya jawab. Cool. Dan itu kita sharing itu every twice a week ya. Di hari Senin dan di hari Jumat. Selalu kita sharing dan itu ke semua tim. Jadi semua orang tahu bahwa dari tim teknologi, tim produk semuanya tahu datanya itu seperti apa throughout the week. Cool. Nah, sebelum masuk ke Mas Yogi, mau ngingetin ya teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, siap-siap nih mulai kumpulin topik terkait data driven marketing, nanti bisa saya open ya di pertanyaan, sesi pertanyaan dan open ke publik. Nah, Mas Yogi, kita tadi dengar gimana sih cara yakinin user tuh maunya apa gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara dengan use case marketing itu sendiri ya. Biasanya kalau didengar orang marketing senangnya mereka tuh pengen nyari use case seperti apa ya, atau use case data paling menarik yang pernah dikerjain yang bikin mereka itu ibaratnya ngiler tuh apa ya, Mas Yogi? Kalau yang pernah dikerjain. Ya, yuk. Jadi kalau bicara use case marketing sebetulnya gini, kalau dilihat dari client delivery, maka kita harus pastikan dulu impact-nya apa nih, apa yang mau dicapai. Kadang-kadang gini, kadang-kadang klien itu bingung, yang dia bilang dia mau dapat marketing impact, tapi sebetulnya yang dia pengen adalah sales uplift. Nah, ini dua hal yang berbeda nih, kan? Kalau kita bicara sales uplift itu tembak aja gitu kan, direct conversion segala macam. Tapi kalau ngomongin marketing, apakah kita ngomongin mungkin Om Nanda lebih ini ya, VCA gitu kan, volatility, uncertainty, yang kita punya visibility ke situ sehingga teman-teman marketing bisa explore dan menyarankan strategic action ke manajemen, ataukah kita ngomongin yang AIDA itu kan. Nah, di siklus-siklus itu. Tapi ada beberapa use case yang mungkin saya share. Satu di antaranya yang paling menarik adalah competitor analysis. Nah, di competitor analysis kadang-kadang kalau misalnya in-house, teman-teman itu kadang-kadang terperangkap di jargon bahwa competitor analysis adalah seberapa besar market kita tererosi oleh kompetitor. Tanpa misalnya melihat sebetulnya yang lu define sebagai kompetitor nih siapa nih? Yang lu mau targeting tahun ini segmen yang mana? Di area yang mana? Profil seperti apa? Perusahaan apa yang akan jadi kompetitor? Kenapa? Karena kalau itu ditarik ke belakang, begitu order bilang, ada orang marketing atau sales atau komersial bilang ke orang data, tarikin dong data kompetitor. Pasti akan ditanya gitu, data yang kayak gimana nih bos gitu kan. Nah, sehingga itu precisely yang Om Nanda bilang, kita perlu ngobrol nih antara orang komersial dengan orang data, duduk bareng, diobrolin strateginya seperti apa, what can we help you with gitu ya. Nah, jadi kalau use case yang menarik adalah misalnya contoh kompetitor. Karena kompetitor ini menurut saya menarik karena apa? Karena melibatkan third party data. Third party data di mana datanya kita harus mining sendiri, harus crawling sendiri, seringkali di luar gitu ya, lewat toolsnya kan banyak ya. Ada social network analysis, ada tapping ke YouTube, Instagram segala macam gitu ya, pakai video analytics, pakai creative automations, creative analytics, itu bisa digabungin. Nah, begitu kita dapat definisi ini kompetitor saya, definisinya begini, target saya adalah begini. Maka kita bisa lakukan nih di beberapa use case, contoh misalnya yang kita delivery adalah untuk otomotif atau untuk perumahan, bahkan salah satu klien perumahan, kita bisa define bahwa misalnya untuk perumahan yang tipe X, itu kita akan ambil radius tertentu di mana potentially orang-orang dengan kemampuan beli yang sama bisa ditawarin. Atau di otomotif, kurang lebih orang-orang yang saat ini punya kendaraan di segmen yang sama, kira-kira bisa kita tawarin lagi. Atau in the long run, kita bisa lihat bahwa orang-orang ini aktif di channel-channel tertentu. Maka di channel-channel itulah teman-teman marketing harus ambil action, bikin plan. Atau seperti tadi misalnya yang direct sales ya, direct sales hit. Maka bisa langsung gitu, direct sales hit aja.
segmen tertentu, targetingnya seperti apa, lewat channel apa, jam berapa. Nah, itu bisa kita mining sebetulnya. Jadi powerful banget. Kalau ngomongin data, kita bisa pakai kemana? Tergantung strateginya seperti apa. Tapi kalau use case yang menarik buat saya adalah itu tadi, kemampuan untuk melakukan competitor analysis, di mana dengan competitor analysis itu saat ini kita bisa bikin competitive advantage strategi. Nggak cuma setahun ini, tapi mungkin 2-3 tahun ke depan. Karena dengan melihat perkembangan misalnya rilis produk dari yang Anda sebut sebagai kompetitor misalnya. Nah, itu kurang lebih itu sih kalau yang saya lihat. Jadi ada beberapa klien yang memang kita bantu untuk pengeran, bahkan sampai bikin misalnya CRM-nya, di CRM-nya itu nanti bisa ties back dengan sosial media dia, atau misalnya ties back dengan registration karena ada e-form gitu ya, dia masuk ke community, dikelola oleh brand tersebut, kita bantu olahkan datanya sesuai dengan konsen dan lain sebagainya. Kita bisa ties back, kita bisa sarankan misalnya, Mas Fajar, nih kayaknya udah waktunya ganti mobil nih gitu kan, karena udah bolak-balik ke bengkel gitu kan, udah bolak-balik ke bengkel, waktu ganti mobil nih, ini ada yang bagus nih bos gitu. Itu bisa kayak gitu. Atau misalnya Mas Fajar, ini kayaknya sering ke, sebut aja lah ya, misalnya nih Makassar, ini Makassar ada rumah nih yang kayaknya cocok nih, sama nih kelasnya dengan rumah Mas Fajar yang sekarang gitu. Nah, itu kan membutuhkan third party data, mungkin second party data atau first party data yang kita olah bareng, dan itu bisa membuat ya kalau bahasa ininya mungkin ROI kali ya Om Nanda ya, ROI-nya jadi kelihatan, ROI-nya kelihatan baik long term maupun short term. ROI dan ROAS juga, return on advertising spend dan return on investment juga. Jadi ketahuan ketahuan spend-nya di mana gitu kan? Betul. Bisa diukur lah. Ya, oke. Ini tadi ngomongin saya ke Makassar, enggak deh. Ngomongin Palu Butung. Jadi ngomongin tadi spesifik ngomongin segmen ini, saya punya hipotesa. 2020 ini kan banyak yang data kita menjadi tidak relevan. Ya kan? Kita punya data 2017, 18, 19, transaction, customer-nya gimana. Menjadi kita tidak relevan. Karena restart by Chief Transformation Officer ya, COVID-19. Nah, saya lagi mikir ya, ini gimana ya? Segmentasi ini kan pasti dinamis. Ya kan? Untuk memastikan si segmen tersebut beli barang kita ya. Ini pertanyaan terbuka nih, masing-masing mungkin punya pengalaman. Gimana ya cara kita bisa catching up with identification segmentation yang mungkin makin lama makin dinamis, dan memastikan segmen itu per orang itu akhirnya beli barang kita, itu journey-nya. Karena pasti kalau saya cuma jualan di offline, ya mungkin di pinggir jalan saya bisa langsung tawarin kan. Tapi gimana caranya biar bisa nembak segmen yang tepat, yang dinamis itu ngejarnya. Saya mungkin tadinya juga ke Makassar, berubah nih saya di Jakarta aja, saya sukanya. Ada yang punya ini nggak? Ada yang punya boleh gue jawab? Monggo Mas Nanda. Jadi kalau di ya beberapa bisnis lah yang pernah gue jalanin ya terutama sekarang di toko kripto gitu. Kita itu ya mungkin 2017 kemarin kita sempat bahas kemarin ya, 2017 kemarin orang ngomongin mengenai DMP gitu ya. Sekarang udah that's so 2017 dan sekarang itu lebih ke arah CDP, Customer Data Platform. Kita di toko kripto itu punya 3. Jadi kita mengetahui dari sisi adminnya, ya kan, orang dikasih referralnya berapa, dia punya uangnya berapa di dalam account kita dan lain sebagainya. Nah, terus juga ada satu lagi DMP namanya Data Win, ya, yang mengetahui awal dari sisi journey-nya dia di dalam platform kita dan di platform-platform yang lainnya kita ya, seperti kayak mobile itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah marketing CDP, ya kan, which is itu yang bisa mengolah data semua dari admin panel, Data Win ini untuk menjadi segmentasi di mana kita bisa ngelihat customer itu sebagai single customer view. Ya, jadi kita lihat bahwa ada profilnya, ada segmentasinya, kurang lebih seperti apa, behavior traits-nya seperti apa. Kita tahu kalau dia udah masuk
tapi dia nggak beli apa-apa, dia ngecek berapa kali sehari gitu dalam aplikasi kita, dan kapan poin-poin itu di mana kita bisa trigger mereka untuk membeli sebuah kripto aset, itu aset kripto, dan mungkin dia punya sudah mempunyai aset atau dia mempunyai balance stable coin ya, yang untuk bisa membeli kripto aset. Dan kita bisa trigger dia dengan notifikasi atau dengan email atau memang dengan apa namanya dengan ya social media post atau di Telegram group gitu. Nah itu kita juga employ sebuah bot system juga ya kayak di Telegram dan lain sebagainya. Kita ada tipping dan price recommendation atau buy recommendation atau sell recommendation juga kita lakukan. Jadi sebenarnya at the end of the day, it's balik lagi kepada kita itu harus mengetahui who our customers are, ya kan? Behavior mereka seperti apa, profilnya mereka seperti apa. Dari situ kan kita tahu kurang lebih segmentasinya seperti apa. Dari segmentasi itu kita bisa pakai untuk marketing supaya kita bisa bukan sekedar untuk engage atau re-engage mereka di platform yang kita sudah punya, tapi untuk beli iklan di luar pun, kalau kita mau beli di programmatic platform atau kita mau beli di Facebook atau di Google, kita bisa menggunakan subset data itu gitu loh. Dan itu pun juga kalau kita mau ya kita bisa jual. Karena kita punya first party data. Kalau Mas Yogi tadi dia kan mengolah third party data untuk diolah bisa menjadi emas ya kan, menjadi diamond gitu ya kan, mungkin dia tadinya gobangan terus jadi batangan gitu. Nah itu Mas Yogi. Kalau kita kan first party data nih, kita dapat benar-benar dari customer kita. Jadi kalau gue ngelihatnya ya memang itu sangat penting buat balik lagi actionable insights ya kan. Kalau kita tahu segmentasi atau behavioral traits atau profile dari user kita, tapi kita tidak mempunyai insights untuk di action, ya kan, itu juga percuma sebenarnya. Yep. Saya boleh nambahin sedikit? Monggo. Ya, jadi ada saya dan ini witnessing sih, semua data scientist yang main data pasti tahu bahwa memang terjadi perubahan behavior yang diakibatkan oleh COVID. Karena COVID ini mengakibatkan orang dan transportasi tidak bisa lancar, sehingga memang impact-nya banyak banget. Jadi impact-nya bukan hanya ke bagaimana mereka spending, tapi juga berimpact bagaimana segmentasi mereka di kelas spending itu, Mas Fajar. Jadi contoh misalnya FMCG misalnya, atau misalnya ada brand kopi tertentu yang biasanya brand kopi regional lah ya, yang biasanya orang selalu datang nongkrong di situ pakai wifi-nya, jadi beli segelas tapi pakai wifi 2 jam gitu kan. Cuman buat posting Instagram dan lain sebagainya. Sekarang siapa yang mau nongkrong di situ gitu? Nah, itu satu. Kemudian apakah mereka memang hanya berkurang karena orang nggak bisa traveling ke kantor sehingga nggak bisa copy to the next door cafe, ataukah memang economical spending capacity-nya jadi berkurang karena ekonomi, kemudian ada pengurangan pegawai dan lain sebagainya. Nah, itu kelihatan tuh kalau dari data kami kelihatan bahwa memang terjadi perubahan spending. Orang dengan yang economicalnya stabil sekarang heavily spending on electronic means. Jadi pakai digital e-commerce, order online. Jadi bisa kelihatan bahwa yang order online delivery itu justru sekarang mereka naik konsepnya. Nah, kemudian kelihatan juga bahwa orang lebih banyak terlimitasi movement-nya karena mereka misalnya tadinya redeem on the spot, sekarang delivery. Nah, itu kita bantu beberapa brand, diantaranya adalah dengan menggunakan third party data plus first party data yang mereka share dengan otomatis dengan konsen ya, karena kan community based jadinya, yang cut subscription dan lain sebagainya dilakukan di tempat klien. Kita bisa mapping misalnya nih, orang yang tadinya biasa minum kopi regional tersebut on the spot, sekarang dia ngopi di rumah aja. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan mapping nih. Bapak Ibu pemilik brand gitu kan. Ini di sekitar cabang lo, tempat kopi lo yang di location sebut aja lah ya, Pondok Kelapa gitu. Di Pondok Kelapa ini ada sekian banyak ribu nih. Orang ini sebelumnya suka ngopi ke tempat lo. Regardless tempatnya gitu. Kasih promo. Bisa delivery, bisa mereka take away, bisa whatever gitu. Sehingga bisa diadres kebutuhan orang akan
ngopi, kebutuhan brand untuk tetap bisa jualan, dan juga ekonomi tetap jalan. Nah, atau di sisi lain misalnya behavior orang nonton ke bioskop dengan genre tertentu gitu. Dari genre itu kita bisa lihat nih bahwa orang-orang ini sekarang kan ada tuh segala macam Flix itulah ya, iFlix, Netflix, whatever the Flix is gitu kan. Mereka ada tuh genre-genrenya kan ya Mas Anugrah kan. Nah, itu bisa kita address juga bahwa orang-orang ini kan tetap nonton nih. Tadinya beli popcorn ke bioskop, tapi sekarang di rumah. Gitu. Nah, bisa kita lakukan. Jadi the data is very powerful untuk tetap mengadres opportunity seperti itu. Ada memang uplift yang bisa kita address sampai 30-40%. Bahkan di saat COVID pun ada. Nah, mungkin itu karena limpahan tadi bisa jadi. Karena memang ada limpahan bahwa orang yang tadinya spending on the spot, dia jadi spending online. Itu bisa kita lakukan. Dan memang mau nggak mau kita harus kerjasama dengan pemilik brand, karena mereka harus open dengan kita jahit gitu, datanya. Kurang lebih gitu sih, Mas Fajar tambahan. Thank you, Mas Yogi ya. Mungkin dari Mas Anugrah ada perspektif tambahan? Silakan. Kan bicara dari salah satu brand yang terkena dampaknya nih gara-gara 2020 ya. Kami punya amusement park juga. Wah, itu udah 2020 lah ya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika 2020 tepat. Artinya kita tidak bisa menggunakan own data. Untuk hotel kita nggak punya own data karena nggak ada datanya, nggak ada orangnya gitu ya. Akhirnya kita lakukan adalah derivative research. Kita menggabungkan riset-riset yang ada di internasional seperti dari GWI, Statista, Daily Social dan lain-lain gitu ya. Sehingga kita in somewhere kita bisa melihat satu pola behavior gitu. Contoh subscription plan-nya Hotstar Disney itu dilihat lebih efektif sehingga mengalahkan keuntungan Netflix selama 7 tahun. Dikalahkan oleh Hotstar dalam 1 bulan. It's matter of bagaimana melihat sebuah behavior untuk doing satu strategi campaign ke depannya. Yep. So, kalau kami di Transmedia Sosial 2020 memang akhirnya kita banyak gabung dengan data layer dari riset-riset gitu ya, riset-riset di luar. Kita lihat betapa orang kemudian langsung online semua 2020 ketika semua WFH. Zoom menjadi perusahaan one of sekarang yang paling valuable gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita gunakan gitu. Seperti contohnya sosial media. Jadi the winning conversation in social media is one way kita bisa address bahwa si brand ini oke, lu punya konsistensi. Mungkin secara produktivitas, mungkin secara secara daily-nya mereka nggak produktif gitu ya, mereka nggak bisa jualan gitu. Tapi secara brand konsistensinya kita bisa tetap jaga itu dengan cara winning conversation in social media. Nah, itu salah satunya lah. Jadi selain data juga riset yang kuat, intuisi yang kuat juga emang harus dijalanin gitu ya. Artinya kita udah nggak punya cara lagi kecuali kita emang benar-benar digging, benar-benar kita mau maju gitu ya. Nah, itu sih. Oke. Tadi bicara tentang riset yang kuat dan ini ya, insting ya. Artinya kan kita seringkali nemu banyak case bahwa orang data itu dihadapkan dengan data aja. Mereka kalau beropini agak susah ya. Mereka harus ada datanya gitu ya. Tapi ini kan di mana kita ketemu 2020 dan 2021 sekarang kan nggak ada datanya kan, harus ada hipotesis ya. Proses perjalanan risetnya yang dilakukan Mas Anugrah kurang lebih kayak gitu ya Mas ya. Ya, Hipotesis dari conversation dan we can have idea on research. Oke. Ini kita masuk ke pertanyaan penonton dan pengunjung nih. Penonton ya, audience ya. Sebelum masuk ke diskusi selanjutnya, saya mau ingetin jangan lupa untuk buka Instagram DSW @datascienceweekend dan DSI @datascienceindo. Terima kasih sekali lagi kepada Microsoft, Esri, Jabar Digital Service, IKRA, dan Data Academy yang telah mensponsori acara ini. Jangan lupa buat yang bertanya dapat akses link yang ada di pin live chat YouTube ya. Sambil nunggu, saya mungkin ada udah masuk pertanyaannya. Sebentar ya. Oke, sambil nunggu mungkin nanti dari panitia bisa share ya pertanyaannya. Oh, udah ada. Saya baru mau nanya. Ntar deh kita ngobrol lagi ya. Ini ada pertanyaan masuk. Harus kita olah nih bersama ya. Dari Yusri. Halo Mbak Yusri, bagaimana langkah membuat environment data driven di dalam environment-nya yang old school?
terutama di bidang marketing. Ya, yang mengaku old school silakan jawab. Ya, siapa aja? Silakan. Bagaimana langkah tadi apa pertanyaannya? Boleh balik lagi, sorry, bisa dilihatin panitia. Nah, di sini bagaimana langkah membuat environment data driven di dalam environment yang old school. Intinya sih ini ada environment old school nih, gimana masukin biar kita ada driven, terutama di bidang marketing. Oke. Ganti perusahaan kali ya. Nah, kan? Banyak di mana-mana nih. Enggak. Ya sebenarnya balik lagi kalau ya seperti gue bilang tadi gitu loh. Emang yang namanya data driven culture itu harus dibentuk oleh top down gitu loh, bukan bottom up. Agak susah kalau misalnya bosnya ini benar-benar yang nggak mau tahu gitu loh. I don't care gitu kan. Kalau misalnya dia benar-benar nggak mau tahu mengenai data dan dia cuman ya udah pokoknya kita jalan aja gitu. Ya failure is almost certain sih kalau sekarang ya. Tanpa adanya data di dalam sebuah perusahaan itu, menurut gue ya banyaklah perusahaan-perusahaan yang memang kita ngelihat bahwa mereka tutup di 2020. Yakin saya mereka tidak menggunakan data untuk even the simplest of kayak ngirim SMS atau ngirim email atau kontennya mereka seperti apa di Instagram dan lain sebagainya. Dan the companies that survive ya either is by luck or by data. Jadi kalau misalnya untuk merubah old school itu memang harus bosnya harus yang dipegang lah ya kan. Dia yang harus menjadi pelopor atau leader untuk menjadi perusahaannya menjadi data driven marketing. Ya sebagai karyawan mungkin kita bisa meminta untuk ikut training seperti Data Science Weekend atau dari DSI. Juga ada beberapa perusahaan-perusahaan di sana yang menyediakan data training gitu ya, mau itu dari data science atau dari data analyst atau dari data engineering. Mungkin ya kalian bisa Mas Yusri ya mungkin itu yang bertanya, bisa minta training di dalam situ. Jadi dari situ ngasih lihat bahwa apa nih dari sisi perusahaan yang bisa diolah datanya dan bisa membuahkan sebuah tambahan revenue atau bisa membuahkan sebuah insights yang nantinya bisa membantu perkembangan perusahaan tersebut gitu. Baru dari situ bisa convince si bos gitu loh. Mungkin bosnya ya akan lebih terbuka ya kan. Tapi ya old school is old school lah. Kayak banyak orang masih di tengah-tengah pandemi masih ngotot untuk ketemu gitu kan, harus ketemu gitu. Saya bilang ya udahlah Pak, saya nggak perlu duitnya Bapak gitu, itu aja, ya kan. Mungkin nambahin sedikit use case Mas Fajar. Jadi saya setuju dengan Mas Nanda, memang harus driven sih, top down. Nah mungkin kendalanya Mas Yusri atau Mbak Yusri ini, mohon maaf jelas ininya. Bagaimana kita bisa mendrive bos. Nah, ada dua use case yang mungkin saya share, dan ini real use case sih. Saya nggak boleh sebut mereknya karena ini. Tapi nomor satu use case-nya adalah perusahaan low cost airline berwarna merah gitu ya. Nah, perusahaan low cost berwarna merah ini, regional ini, pada awalnya pricing mekanisme itu murni menggunakan, kalau teman-teman mungkin nggak percaya, Microsoft Excel dengan VBA. Canggih sekali ya. Nah, luar biasa kan? Dengan pricing yang begitu kompleks, antar regional dan sebagainya, mereka sanggup melakukan itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kita bantu mereka ngobrol sama bos-bosnya, petingginya, bahwa lu dengan VBA, dengan Microsoft Excel aja bisa begini, bos. Apatah lagi kalau lu tambahin dikit. Pakai apa? Pakai Tableau. Pakai apa? Pakai SQL yang nggak mahal-mahal dulu gitu. Jangan misalnya Anda datang langsung, bos, gua perlu Teradata. Maaf ya, sebut merek jadinya. Bos, gua perlu ini gitu. Karena kita tagih. Iya, pasti langsung kaget dong. Hah, lu perlu sejuta gitu, sejuta US gitu kan? Apaan nih? Nah, jadi start small, dan ini ada use case juga yang saya pernah ngobrol dengan Andrew Ng gitu ya. Andrew Ng itu juga menyarankan hal-hal kecil. Misalnya nih kan ada nih Facebook chat.
robot, itu gratis tuh. Ya. Anda bisa mulai tunjukkan itu ke bos Anda, bikin showcase yang bagus bahwa bos, kita otomasi nih customer service pakai Facebook chatbot gratis. Tanpa sadar mereka tertarik untuk memanfaatkan ini, dan di saat yang tepat Anda akan bilang bahwa ini sebenarnya based on data, bos. Kalau kita tambahin ini, benefitnya ada. Jadi memang jangan langsung gebrak gitu. Kecuali Anda punya power ke atas atau memang dari atas driven dan you're blessed gitu. You're blessed karena perusahaan Anda memang. Tapi kalau perusahaan old school mau nggak mau harus gerilya sih. Dan itu tadi menyambung omongan Mas Nanda, memang harus ngobrol sama bos paling gede atau yang paling punya pengaruh untuk bisa jalanin. Ya. Anda bisa mulai dengan use case kecil, tunjukkan sukses kecil, snowballing effect, and then ya, at the end of the day nggak terasa, tahu-tahu nanti semua sudah terdeliver aja. Gitu sih. Ya. Tambah dikit Mas. Silakan. Buat saya jadi melihatnya ya ini challenge-nya teman-teman di R&D ya, R&D perusahaan tersebut gitu. Tentang metodologinya seperti apa, saya yakin teman-teman R&D itu seharusnya dia punya playground. Dia punya playground di mana dia bisa doing something. Anyway, R&D itu kan bukan ya jalan begitu aja gitu. Dia harus jadi satu unit yang dia bisa memberikan informasi yang lebih than just another report gitu ya. Jadi kalau di use case di tempat saya, kita biasanya kita ngambil data, kita olah sendiri. Anyway, di tempat saya ini mungkin satu-satunya perusahaan di lingkungan kami yang ada data science-nya gitu ya. Jadi kita punya kewenangan untuk meminta data itu, kita buatkan sedikit data visualisasi gitu ya, memunculkan parameter-parameter baru yang kemudian bisa dibuat satu prediction dan lain-lain. Nah, ini sambil kita menerangkan tentang knowledge of data gitu, kita coba menularkan sedikit data culture gitu, sehingga kita bisa setidaknya mempengaruhi pemikiran C-level tentang how to use data gitu. Tapi ini pun juga harus dimulai dengan agent of change, artinya Anda harus jadi orang yang memang berani mengungkapkan itu, Anda harus jadi orang yang berani untuk at least mencoba komunikasikan tentang itu. Di saya mengalami painful-nya ketika menjadi agent of change doing data di satu korporasi yang besar ini emang berat lah. Ya. Jadi tadi Hiza start from small ya. Gimana caranya kita bisa bikin quick win. Kalau kita bisa start from Excel ya mungkin bisa ya. Tapi nanti kita tunjuk 1, 2, 3 quick win dan we scale up into the scalable technology ya. Dan di sisi teknologi itu satu hal, tapi kita gimana caranya menjadi agent of change ini, apalagi kalau Mas Anugrah ini kan akan masuk ke berbagai organisasi di bawah grup ya. Betul. Di bawah grup trans ya, yang pasti stakeholder punya ekspektasi macam-macam. Ya, nah, ini juga agak liar ya, itu ekspektasinya. Itu lebih dengar orang temennya daripada anak buahnya kan. Ya. Tapi kita mesti ngasih tau temennya Mas. Nah, culture itu stakeholder mapping ya harus jago sih ya. Teori KOL tuh. Influencer. Exactly. Kadang-kadang gini, pernah dengar statement gini, dukun di sebuah desa itu nggak terkenal. Dia terkenal di desa tetangga. Ya, karena orang luar tuh didengar ya daripada kita orang internal kadang gitu ya. Mau kayak gimana. Nah, ini tadi dengar satu fakta ya, biar si bosnya ini melek gitu ya, kalau kata Mas Nanda ya, gimana cara biar bosnya melek nih. Kan kalau bos tuh ngomongnya duit ya. Yes. Ngomongnya duit ya. Nih, pertanyaan terbuka nih. Ya, ini ngomong data-driven marketing ya kan. Ngomong pasti riset proses kan susah ya. Maksudnya lama juga, susah juga ya, berat juga ya. Emang duitnya seberapa gede sih? Impact-nya seberapa gede nih pakai data untuk marketing? Seberapa ROI dan tadi apa nih? ROAS ya. Pernah dapat seberapa gede nih bapak-bapak di sini nih? Boleh dong, cerita dong. Silakan. Kalau dari spending mungkin ya, dari spending dulu. Kalau dari spending sih ya nggak besar-besar banget sih. Jadi mungkin ya antara 100 sampai 500 juta lah per tahun gitu ya untuk platformnya sendiri. Ya kalau misalnya kita tambah-tambah ya mungkin kita ngomong as the company grows bigger
ya kita harus menguatkan data infrastrukturnya juga. Tapi ya so far mungkin ya 1 M lah ya. Plus orang data, memang kita ada orang teknis data, ada orang analis juga, ada beberapa. Ya mungkin kalau misalnya dengan gajinya mereka apa segala macam mungkin ya let's say 1 sampai 1,5 atau 1,7 lah per tahun gitu. Nah, cuman kan kalau misalnya kita lihat itu it's operational expense ya. Jadi dengan data yang kita punya, kita harus melihat bahwa what is the growth of the company. Waktu itu kita nih toko kripto kita invest di data foundation ya dibilangnya, data infrastructure. Kita grow dengan menggunakan data driven marketing, kita grow dari cuman 2.500 KYC di bulan Mei tahun 2020. Sekarang kita ada hampir 200.000 KYC dan registrasi hampir 250.000, hampir 300.000, ya kan. Mobile apps juga sama. Di bulan Oktober itu kita boleh dibilang cuma 0 ya, baru launch. Sekarang kita udah 230.000 lah kurang lebih. Karena angkanya berubah terus gitu loh. Dan itu kita tidak melakukan banyak beriklan ya. Jadi kita bukannya kita spending iklan untuk mendapatkan si download itu enggak sama sekali. Mungkin kita spending cuman let's say nggak sampai 50 juta bahkan, ya kan, pas saat launch aja gitu loh. Tapi setelah itu benar-benar kita approach-nya dari data. Kita tahu, oh oke, ini orang datangnya dari sini, oh ini segmentasinya ini, dia udah download tapi kayaknya dia punya masalah nih. Oke, kalau ada masalah berarti kita mesti bikin update yang akan mengakomodir orang-orang yang bermasalah pada saat update yang sebelumnya gitu loh, ya kan. Nah, kita send notifikasi, kita send email juga untuk follow up. Kadang-kadang kita kasih insentif gitu loh. Lo udah download, tapi lo belum KYC nih, gue kasih insentif, gue kasih diskon, first trade-nya lo free atau sebulan trade-nya lo free gitu, ya kan? Nah ini yang kita lakukan. Jadi kalau dibilang dari sisi ROI-nya, sekarang trading volume-nya kita mungkin ya udah di atas 50 juta dolar ya per minggu gitu. Jadi worth it. Ya, absolutely. ROI kalau dari sisi datanya doang mungkin 1 to 100, ya kan? Kalau dari sisi marketingnya 1 to 50. Jadi ya emang jadi tadinya mungkin ROI kita atau ROAS kita ya boleh dibilang di angka kecil pada saat kita belum menggunakan data gitu loh. Tapi pas pada saat kita menggunakan data, nah itu ROI-nya tambah asik gitu kan. Yeah. Dan cost efficiency-nya juga tambah keren gitu. Nah, ini yang memang nggak bisa dipungkiri sih bahwa the spend is not just about investment ya. It's actually about making money. Yep. Nah itu kalau misalnya kita mau merubah culture-nya dan bosnya ini mata duitan kayak gue gitu, ya kan? Nah itu penting. Kita datang dengan bahwa I can make you more money, right? By actually you investing in data, itu penting, yep. Ya kan? Langsung tuh matanya dia pleng gitu kan, dolar. Berapa kali lipat nih? Rupiah, iya, exactly. Karena ini penting untuk ngebiasain orang data nih bahas bisnis ya, bahas hitungan ya. Karena biar ini kayaknya kalau di sini kayaknya bapak-bapak ini yang kayaknya kalau di TikTok tuh ada what do you do for living ya, yang kalau naik Ferrari ditanya nih kerjaan data marketing. Sesimpel ini sebenarnya, sesimpel ini. Kalau misalnya ada bos tadi Mas Yusri atau Mbak Yusri dia tanya gitu old school gitu kan. Kita ngerubah si orang ini, kita bilang aja, kita lempar aja kata-kata yang keren gitu, yang dia bisa menggunakan di speech-nya dia dan lain sebagainya. Contoh kayak marketing intelligence, ya kan, atau business intelligence. Wah, seneng banget itu bos-bos gitu kan, dengan mereka bisa menggunakan jargon data yang tadinya mereka nggak tahu, ya kirimin aja tuh dictionary of data gitu, ada 20
20 definisi dengan jargon-jargonnya gitu kan, nanti dipakai tuh sama dia tuh, ya kan. Nah itu merubahnya dari situ aja dulu. Oke. Seru banget nih ngomongin duit ya, cuman kayaknya kita harus tutup. Ya. Ada mau nambahin sedikit lagi boleh deh. Ada yang mau nambahin? Ya mungkin sedikit aja Mas Fajar. Ya saya setuju banget dengan Mas Nanda premisnya. Sangat relevan dan sangat terbukti. Jadi dan kita sudah buktikan juga. Jadi misalnya untuk KYC misalnya Anda bisa spend mungkin I would say dan ini scalable ya. Misalnya Anda spend sekitar 1 juta gitu. Jangan kaget kalau misalnya at the end of the day mungkin KYC-nya bisa sampai ratusan juta. Karena sekarang kan semua sudah terbuka. Social network, social media sudah terbuka, third party data bisa didapat. Jadi KYC di regional bisa sampai misalnya 350 juta atau mungkin Indonesia sampai 155 juta. That's possible. Itu kalau misalnya Anda mau spend sedikit. Nah, return-nya dari mana? Otomatis itu tadi yang Mas Nanda bilang dan saya juga setuju bahwa kita akan buktikan gitu bahwa dari return ini precising targetingnya ada, klien jadi puas. Jadi bahkan dengan saat pandemik pun di tempat kami kita bisa grow I would say di atas 70% gitu secara bisnis dari tahun 2019. Jadi kalau misalnya tadinya kita sekitar 2-3 juta gitu, mungkin di akhir untuk yang menggunakan data ini spesifik data bisnis ya di luar bisnis yang lain itu kita bisa sampai sekitar 5 juta 6 jutaan gitu di akhir 2020 gitu, karena memang data ini sangat membuat klien bisa secara outsmart gitu, outsmart kondisi gitu, mencari sweet spot di mana, hotspot di mana, targeting, jangan spend di situ bos gitu, spend di sini aja dan itu akan terbukti gitu. Kurang lebih gitu sih. Proven ya. Oke. Proven Bang. Mas, boleh nggak 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat? 1 kalimat boleh. Iya boleh, silakan. Jadi mungkin juga salah satu yang diingat buat teman-teman di brand, teman-teman di company bahwa doing digital data driven atau digital marketing, kita masuk ke dalam satu tahap bagaimana kita mengefisiensikan sebuah proses. Yep. So jadi kenapa digital marketing ini bisa keluar ROI dengan jelas gitu ya? Kalau kita bandingkan dengan tradisional pasti nggak jelas, pasti gitu. Kita bicara tentang mass advertisement yang nggak ada hitungannya, yang hitungannya hanya kebiasaan gitu ya. Kalau di data kita ada benar-benar measurement-nya, walaupun kita punya dynamic value, misalnya kayak kebiasaan orang, misalnya kayak pandemic gitu ya, itu dynamic value, sesuatu yang outforce yang bisa mempengaruhi perilaku si audiens. Tapi at least doing digital marketing ini kita harus punya pemahaman bahwa kita doing sesuatu yang efektif, yang lebih efektif gitu, yang lebih terukur gitu. Jadi itu salah satunya yang mungkin jadi penghematan cost buat perusahaan. Ya. Jadi selain nambah customer bisa efisiensi tapping juga kan ya. Betul. Oke. Ini kayaknya ngobrol nggak habis-habis ini. Kita kayaknya habisnya bikin podcast aja ya, Bapak-bapak ya. Monggo. Oke, thank you nih. Thank you nih semuanya, Om Nanda Event, Yogi Triharso dan Mas Anugrah ngobrol-ngobrol hari ini. Untuk semuanya juga stay safe and healthy, stay social distancing but digital connecting. Sebelumnya kita foto bareng dulu. Ya, bertiga. Berempat. Aba-aba dari mana nih? Oke, tahan posenya 1 2 3. Oke, sekali lagi 1 2 3. Oke. Saya tutup acaranya. Terima kasih banyak. Data Science Weekend 2021. Terima kasih Pak Nanda, Thank you. Pak Yogi, Undur diri. Pak Anugrah, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.